Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia, salam sejahtera bagi seluruh praktisi maritim di Indonesia, bagi para pemilik kapal, para pencarter kapal, pihak-pihak terkait dalam operasional kapal di Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan praktisi maritim Indonesia. Hari ini izinkanlah saya berbagi, saya sharing perihal OVID yang merupakan singkatan dari Offshore Vessel Inspection Database. Hal ini kenapa saya berbagi pada hari ini? Karena banyaknya permintaan dari para pelaku usaha, khususnya yang bergerak dalam wilayah operasional minyak di Indonesia. OVID di Indonesia belum terlalu banyak dikenal. OVID ini adalah merupakan data hasil inspeksi, data hasil pemeriksaan kapal. Data ini dikumpulkan di dalam satu database yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan minyak yang tergabung dalam organisasi pemilik perusahaan minyak seluruh dunia yang disebut dengan OCIMF. OCIMF inilah membentuk yang namanya database untuk keperluan inspeksi kapal-kapal yang dipergunakan untuk melayani kegiatan offshore. Makanya program ini disebut Offshore Vessel Inspection Database. Offshore Vessel Inspection Database (OVID) ini dikembangkan oleh OCIMF didasarkan pada program yang disebut dengan Ship Inspection Report Program atau dikenal dengan nama SIRE, tulisannya SIRE. Jadi di kalangan para pengusaha transportasi kapal tanker yang beroperasi di wilayah minyak, SIRE inspection ini sudah tidak asing lagi. Tetapi bagi para pemilik kapal secara umum, bahwa SIRE yang dikembangkan oleh OCIMF menjadi OVID ini merupakan hal yang cukup baru. Cuman sekarang sudah mulai banyak dipergunakan. Kenapa? Karena harga minyak sekarang sudah meningkat dari $40 per barrel, sekarang sudah di atas 60 sekian dolar per barrel, sehingga iklim usaha di bidang transportasi atau shipment minyak sudah bisa dikembangkan. Para praktisi yang saya hormati, apa sebenarnya tujuan dibentuknya atau dikembangkannya OVID ini? OVID dikembangkan dalam rangka untuk menyederhanakan proses inspeksi kapal-kapal untuk keperluan offshore. Bahwa
audit ini tidak bisa dilaksanakan oleh tidak semua pemeriksa kapal. Audit ini hanya bisa diperiksa oleh personel atau surveyor atau inspektor yang sudah memiliki pendidikan tersendiri atau sudah terlatih. Dan surveyor sudah diberi akreditasi oleh pihak OCIMF atau pihak yang terkait dengan audit. Dan audit ini dilaksanakan oleh surveyor yang profesional. Jadi ada 3 yang perlu diperhatikan, bahwa yang melaksanakan audit adalah inspektor yang terlatih atau terdidik. Yang kedua adalah inspektor yang profesional atau surveyor yang profesional. Dan yang ketiga adalah surveyor atau inspektor yang sudah terakreditasi. Lalu apa manfaat daripada audit ini? Yang pertama, bahwa pemeriksaan kapal sudah disediakan dengan serangkaian checklist yang harus diperiksa oleh surveyor. Checklist ini tidak mempersulit bagi para pemilik kapal. Kenapa? Karena bila kapal ini sudah diperiksa pada audit saat ini, maka audit berikutnya, inspeksi berikutnya tinggal melanjutkan pada item-item yang belum dilakukan pemeriksaan. Kian hari audit dilaksanakan, maka kian sedikit item yang diperiksa oleh pihak inspektor atau surveyor, kecuali pada item-item yang perlu dilakukan perbaikan atau rektifikasi. So, manfaat daripada audit ini adalah menyederhanakan proses pemeriksaan kapal-kapal yang dipakai di offshore. Kalau boleh dibilang, setiap ada pemeriksaan item berikutnya itu biasanya itemnya semakin menurun. Laksana Shire Inspection. Pertama kali diberlakukan Shire Inspection Report Program, itu banyak pemilik kapal kaget dengan adanya banyaknya temuan-temuan yang harus direktify. Kapal kami mempunyai kelas, namun kenapa pada saat Shire Inspection kok banyak item-item temuan yang harus direktifikasi? Itu karena ada program namanya Shire Inspection Report Program. Demikian halnya dengan adanya audit. Maka audit ini biasanya pada tahap awal memang mengagetkan bagi para pemilik kapal. Ya, pemilik kapal. Namun pada saat pemeriksaan berikutnya, audit ini kian hari kian turun. Inilah manfaat yang pertama yang perlu ditekankan dalam implementasi audit di Indonesia. Yang kedua, bagi dua belah pihak, baik itu audit pihak pemilik kapal maupun pihak pencharter, tentunya pihak pencharter harus meminta jaminan bahwa kapal yang akan dicharternya itu
dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang seaworthy, dalam sini yang layak beroperasi. Ya, misalnya dokumentasi kapal-kapal tersebut dalam kondisi valid, kondisi fisik konstruksi kapalnya juga dalam kondisi yang worth it, peralatannya, peralatan keselamatan, peralatan radio dan navigasi juga dalam kondisi yang worth it. Tidak ada lagi outstanding terhadap perbaikan kapal. Manajemen yang ada di atas kapal juga dijalankan secara efektif dan efisien. Manajemen keselamatan kapal, manajemen keamanan kapal, dan semua plan dan dokumen serta drawing yang ada di atas kapal yang digunakan untuk operasional kapal dalam keadaan yang comply dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Ini adalah manfaat dari implementasi daripada OVID. Kemudian perlu diketahui bahwa OVID ini sangat bermanfaat bila kapal-kapal ini atau pemilik kapal atau pencarter kapal untuk memulai proses transaksi pencarteran kapal. Langkah awal adalah sebelum berlayar perlu ada report yang bisa di-download daripada OVID atau Shire Inspection Report Program. So, perlu saya kembalikan lagi, saya ulangi bahwa OVID ini sangat bermanfaat, suatu program yang diciptakan atau dibuat atau disusun oleh OCIMF, yaitu organisasi para perusahaan oil company di dunia. Yang kedua, tujuan daripada OVID ini adalah kemudahan dari database yang didapatkan dari websitenya OCIMF, ya. Maka database ini harus dengan mudah diakses. Kemudian pemeriksanya pun juga reliable, tidak sembarang pemeriksa. Ini tujuan daripada OVID, yaitu orang yang terdidik, terlatih, mempunyai skill. Yang kedua adalah yang profesional, dan yang ketiga adalah terakreditasi. Sedangkan manfaat-manfaat yang ada adalah yang tadi, bahwa kedua belah pihak, baik pencarter maupun pemilik kapal, mempunyai aturan main yang jelas terkait dengan keselamatan kapal, terkait dengan perlindungan lingkungan laut, ya, terkait dengan dokumentasi kapal, sertifikasi kapal, kemudian alat-alat keselamatan, kondisi kapal, dan lain sebagainya, keamanan kapal, keselamatan kapal, manajemen kapal, dan lain sebagainya. Inilah yang bisa kami sampaikan terkait dengan database inspeksi kapal-kapal yang dipergunakan untuk operasional mendukung kegiatan offshore atau bangunan lepas pantai. Demikianlah, lebih kurangnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa di dunia ini, dan kita bisa menjalankan tugas
bisnis kemaritiman dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.